Sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus, masih dalam masa Natal, saya hendak menghanturkan selamat Natal kepada Anda, beserta keluarga dan komunitas sekalian. Hari ini, 31 Desember 2024, bacaan yang akan kita renungkan akan diambil dari Injil Yohanes bab 1, ayat 1 sampai dengan 18. Yang sangat menarik kalau dibandingkan bacaan-bacaan lain yang kita renungkan, yang kita cerna hari-hari ini di masa Natal. Bacaan ini mengandung kajian filsafat dan teologi yang lebih kuat. Tetapi di sisi lain, kita tidak mau merenungkan secara berat arti demi arti, kata demi kata, tetapi bagaimana Allah yang sama yang dijelaskan sebagai terang dunia, sebagai Allah yang menjadi manusia, Sang Sabda yang menjadi daging dalam perikop ini adalah Yesus yang sama yang hadir di Bethlehem yang kita dengarkan dari para penginjil lain. Maka sangat menarik untuk menutup tahun 2024 ini yang tidak terasa sudah kita jalani hari demi hari dan bulan demi bulannya. Pertanyaan mendasar, apa yang kita syukuri atau apa yang kita temukan dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini? Belajar dari kaitan antara penginjil Yohanes dengan penginjil yang lain yang menjelaskan Tuhan Yesus yang sama sebenarnya. Ternyata hidup kita menjadi lebih bermakna, syukur, sukacita, dan juga pengalaman krisis menjadi lebih bermakna ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Ketika Sang Sabda hadir di waktu, di tempat, di peristiwa yang tahun ini, yang hari-hari ini juga kita alami. Bahkan hadir dengan pengalaman yang mungkin lebih sederhana dari pengalaman yang kita alami. Tuhan tidak memilih Yerusalem, Kaisarea Filipi, atau kota-kota lain yang lebih besar, Dekapolis, tetapi hadir di Bethlehem, sebuah desa yang kecil. Di Bethlehem, di sebuah kandang. Maka sesederhana apapun pengalaman hidup kita, dan tentu saja sebagian besar pengalaman kita tentu adalah pengalaman yang sederhana, menjadi bermakna, menjadi penuh syukur karena kita menemukan kehadiran Allah di dalamnya melalui pengalaman sederhana, atau kalau boleh saya katakan sebagai pengalaman Bethlehem kita, di mana terkadang kita merasa berjuang sendirian, tidak mendapat pertolongan, tetapi Allah selalu saja mengutus pribadi-pribadi, pengalaman tertentu, teks-teks tertentu untuk meneguhkan kita lagi. Bahkan secara indah Allah sendiri memilih jalan-jalan perjuangan, memilih jalan-jalan sederhana untuk menyelamatkan umat-Nya yang terkasih. Itulah yang kita syukuri bersama hari-hari ini ketika kita merenungkan perikop kelahiran Tuhan, kehadiran Allah di dunia di masa Natal ini. Maka pertanyaan bagi kita, manakah pengalaman syukur yang kita temukan di tahun 2024 ini? Mulai dari yang sederhana sampai yang luar biasa, yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Maka semoga Allah yang hadir terkadang secara sederhana dalam hidup kita senantiasa memberikan inspirasi, kekuatan, dan rahmat bagi kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita di tahun-tahun berikutnya. Untuk membagikan pengalaman Bethlehem, hal-hal yang sederhana, yang mungkin menjadi hal yang luar biasa bagi mereka yang sedang merasa sendirian, mereka yang sedang dalam krisis, menjadi hal yang luar biasa. Kita terus bagikan rahmat dan kasih Allah meskipun melalui hal-hal sederhana. Maka syukur pada Allah dalam terangnya yang luar biasa, yang dijelaskan mungkin secara rumit oleh Yohanes, tetapi itu menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah yang tinggi, yang jauh, sekarang dekat menjadi manusia, hadir di rumah kita, hadir di tempat kerja Anda, di tempat di mana Anda berjuang, dan juga hadir dalam rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita syukuri rahmat Tuhan itu, kita syukuri tahun 2024, dan
masuk di tahun 2025 dengan penuh harapan. Seperti tema Yubelium juga tahun ini, Yubelium Harapan. Berjalan bersama dalam harapan. Kita melanjutkan pesiaran hidup kita dalam terang yang sudah Tuhan berikan, dalam pribadinya yang Tuhan berikan, juga dalam harapan yang terus tumbuh dalam hidup, keluarga, karya, dan komunitas kita. Maka semoga Allah yang penuh kasih senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kita, keluarga, karya, komunitas, dan niat-niat baik kita, secara khusus menyongsong tahun 2025, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.